Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Azizah dari Tadris Bahasa Indonesia 5A, NIM 12210193086. Dari mata kuliah Statistik, saya akan menjelaskan mengenai materi 3 terkait uji asumsi dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji sampel Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 55 atau 0,05. Contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasi sebagai berikut. Ini dan variabel view seperti ini. Yang pertama kita klik yang variabel view, kemudian pada kolom name klik Y, yang kedua X1, yang ketiga X2. Kemudian kolom label ini dikasih keterangan harga saham, kolom kedua per, yang ketiga row. Kalau sudah seperti ini, yang lainnya dibiarkan saja. Kita beralih ke data view. Setelah di data view akan muncul 3 tabel Y, X1, X2 seperti ini. Kemudian ketikkan data sesuai variabelnya. Ini saya kopikan saja karena tadi sudah saya ketik sebelumnya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah semuanya terisi, klik analis, kemudian deskriptif statistik, pilih yang explore. Kemudian ini untuk keterangan harga saham per dan ROI, dipindah ke dependent list. Kemudian pilih plots, pilih yang normality plots with test, klik continue dan OK. Kan muncul hasil data seperti ini. Examine variables Y, X1, X2. Seperti ini.
muncul beberapa tabel ya. Ada grafik juga. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Contoh kasus, seorang mahasiswi bernama Hani melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman mahasiswi jika dilihat dari tingkat prestasi. Dengan ini, Hani menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebar pada 20 responden. Ia membuat dua variabel pertanyaan, yaitu pemahaman mahasiswa dan tingkat prestasi. Pada variabel pemahaman mahasiswa memakai skala Likert dengan pertanyaan favorable dan unfavorable. Pada item favorable, skala yang dipakai 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Setuju, 4. Sangat setuju. Pada item unfavorable, sebaliknya, yaitu 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tidak setuju, dan 4. Sangat tidak setuju. Untuk variabel tingkat prestasi menggunakan data nominal yang dibuat 3 alternatif jawaban, yaitu 1 sama dengan IPK kurang dari 2,50, 2 IPK 2,51 sampai 23,30, dan yang ketiga IPK 3,31 sampai dengan 4,0. Untuk uji homogenitas, yang pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian ke variable view, pada kolom name ketikkan item 1 dan kolom kedua item 2. Yang desimal kita rubah menjadi 0 semuanya. Kemudian yang label pertama kita isi keterangan pemahaman mahasiswa, dan yang kedua tingkat prestasi. Untuk yang kolom values, yang kolom kedua, kita klik kotak kecil ini. Kemudian yang pertama ini value, klik 1. Pada label ketikkan IPK kurang dari 2,50. Kemudian klik add. 2 IPK 2,50 sampai 3,30. Kemudian klik add. 3 labelnya klikkan IPK 3,31 sampai 4,00. Klik add.
Kalau sudah, klik OK. Kan muncul warna biru seperti ini. Kemudian kita ke data view. Untuk item 1 berisi tentang skor total, dan yang kedua berisi nilai IPK 1-3. Ini saya copy paste saja, tadi sudah saya ketik sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, kita blok. Kemudian pilih yang analis, compare min, pilih yang one way ANOVA. Untuk pemahaman mahasiswa, kita pindah ke dependent list, dan yang tingkat prestasi, kita pindah ke faktor. Klik option, klik yang homogeneity of variance test, kemudian klik continue, klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Yang ketiga, uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki 2 atau lebih kelompok data. Jadi, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa populasi berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov dan Smirnov pada taraf signifikansi 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Contoh kasus, kita menggunakan contoh kasus dan data pada uji homogenitas di atas. Setelah dilakukan uji homogenitas, maka dilakukan normalitas menggunakan faktor. Untuk uji normalitas menggunakan faktor, langkah-langkahnya seperti uji homogenitas. Yang pertama, ini tadi untuk item 1 dan item 2 ini variabelnya sama. Kemudian klik analis, pilih yang deskriptif statistik, pilih yang explore. Kemudian untuk keterangan pemahaman mahasiswa dimasukkan ke dependent list, dan tingkat prestasi dimasukkan ke kotak faktor list. Setelah itu, klik normality plot with test. Kemudian, klik continue, klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini.
Yang keempat, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan tes for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi linearity kurang dari 0,05. Contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Joko melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Data-data skor total yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Pada kolom 6 ketikkan X dan yang kedua Y. Untuk desimalnya diubah menjadi 0. Dan kolom label yang pertama diisi keterangan kecemasan. Dan yang kedua diisi optimisme. Kalau sudah, klik ke data view. Untuk kolom X ini berisi variabel tentang kecemasan dan yang Y berisi tentang optimisme. Ini saya copy paste saja, tadi sudah saya ketik sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok. Kemudian klik analis. Pilih yang compare means. Pilih yang means. Kemudian untuk kecemasan disalin ke independent list dan optimisme ke dependent list. Kemudian klik option statistik for first layer, ini kita pilih yang test for linearity. Kemudian klik continue. Kalau sudah, klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Mean stabil Y by X. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.